Keluarga berencana, kunci keberhasilan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Di bulan September 2015, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa meluncurkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Target 3,7 dan 5,6 berbicara mengenai hak untuk kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi yang mencakup keluarga berencana. Kebanyakan orang tahu bahwa keluarga berencana penting bagi kesehatan wanita. Akan tetapi, manfaat keluarga berencana sesungguhnya jauh melampaui bidang kesehatan. Keluarga berencana sangat vital dalam pencapaian ke-17 tujuan di atas. Mari kita lihat bersama. Beberapa tujuan fokus untuk mengakhiri kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Apa kaitannya dengan akses terhadap kontrasepsi? Saat wanita dan anak perempuan dapat merencanakan kehamilan mereka, biaya perawatan kesehatan menurun. Lebih banyak anak perempuan dapat terus bersekolah, juga lebih banyak wanita dapat bekerja. Bila wanita dapat lebih berkontribusi dalam pengelolaan pendapatan rumah tangga, mereka akan lebih banyak menggunakan uangnya untuk pangan, kesehatan, pakan, dan pendidikan anak-anak mereka. Dan ini membantu ekonomi dan keluarga. Keluarga berencana juga mewujudkan bonus demografi. Hidup panjang dan keluarga kecil berarti akan ada lebih banyak penduduk usia produktif yang dapat mendukung penduduk usia muda yang jumlahnya lebih sedikit. Ini berarti penurunan biaya dan peningkatan kekayaan serta produktivitas sebuah negara. Beberapa tujuan fokus pada kesetaraan. Kesetaraan dalam bidang kesehatan dan pendidikan, kesetaraan gender, serta kesetaraan dalam dan antar negara. Kini sudah semakin banyak anak perempuan mengenyam pendidikan sekolah dasar. Akan tetapi, di jenjang pendidikan sekolah menengah, kesenjangan antar gender masih terjadi. Anak-anak perempuan perlu menunda hubungan seks, menghindari kehamilan agar dapat terus bersekolah, dan untuk itu mereka perlu memperoleh akses terhadap pendidikan seks serta akses terhadap layanan kontrasepsi. Rata-rata, untuk setiap tahun pendidikan yang diperoleh anak perempuan, potensi penghasilannya di kemudian hari meningkat sebanyak 10%, dan kemungkinan bayi yang dilahirkannya nanti bertahan hidup juga 10% lebih tinggi. Beberapa tujuan berbicara mengenai pangan, air, dan kebutuhan dasar lainnya. Salah satu tantangan pembangunan yang paling mendesak adalah memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan. Dengan meningkatkan akses terhadap keluarga berencana, laju pertumbuhan penduduk dapat ditekan, sehingga kebutuhan pangan berkurang, dan tekanan terhadap lingkungan oleh karena pertanian dan penangkapan ikan yang berlebihan, serta emisi rumah kaca dapat dikurangi. Persalinan dengan jarak yang tepat membuat ibu dan bayi lebih sehat. Bayi misalnya lahir dengan berat yang cukup dan tulang yang kuat. Manfaat menjarangkan kelahiran dapat terlihat jauh setelah masa kanak-kanak. Misalnya, mengurangi stunting atau kerdil, ukuran kunci untuk gizi buruk. Praktek menyusui pada wanita berusia 18 tahun atau lebih dengan kehamilan yang terencana cenderung berlangsung lebih baik. Dan ini juga memberi manfaat, baik dari segi ekonomi maupun kesehatan. Banyak tujuan fokus pada hubungan antara alam dan lingkungan buatan. Lebih dari 1 miliar penduduk, 1/6 dari penduduk dunia, tinggal di daerah terpencil, di mana dampak dari praktek pertanian dan industri pada lingkungan sangat terasa. Sebuah pendekatan yang mengintegrasikan kependudukan, kesehatan, dan lingkungan bertujuan meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, seperti layanan keluarga berencana sambil mengelola sumber daya alam. Dengan cara yang dapat meningkatkan mata pencaharian penduduk sekaligus melestarikan ekosistem. Menurut proyek akses universal atau Universal Access Project, bila kebutuhan kontrasepsi global terpenuhi dan laju pertumbuhan penduduk dapat ditekan, maka penduduk dunia sudah sepertiga jalan menuju target pengurangan emisi tahun 2050 untuk menghindari gangguan iklim yang berbahaya. Akhirnya, beberapa tujuan mempromosikan perdamaian, keadilan, dan kemitraan global. Bukanlah suatu kebetulan bahwa negara-negara dengan pertumbuhan penduduk yang pesat kebanyakan merupakan negara miskin dengan gejolak sosial yang tinggi. Tekanan yang disebabkan oleh pesatnya pertumbuhan penduduk mengancam stabilitas dan keamanan suatu negara. Keluarga berencana dapat meredakan tekanan ini agar dicapai masyarakat yang lebih damai yang kebutuhannya selalu terpenuhi. Keluarga berencana memiliki gelombang efek yang kuat yang mempengaruhi seluruh agenda pembangunan baru. Keluarga berencana adalah investasi keuangan yang cerdas.
Analisis biaya manfaat yang dikemukakan dalam konsensus Copenhagen baru-baru ini terhadap 169 target tujuan pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan menempatkan keluarga berencana di posisi kedua bila dikaji dari segi manfaat investasi. Tujuan pembangunan berkelanjutan adalah upaya melindungi planet kita beserta segenap penghuninya serta membantu kita berkembang. Apabila kebutuhan layanan berbagai kontrasepsi dapat dipenuhi, maka kita dapat melangkah maju menuju kehidupan dan masa depan yang lebih baik. Pelajari lebih lanjut, temukan gagasan baru, dan dapatkan inspirasi seputar tujuan pembangunan berkelanjutan. Kunjungi situs K4Health yang baru mengenai kaitan keluarga berencana dengan pembangunan global di www.k4health.org/topic/FP Global Development. Situs FP 2020 di www.familyplanning2020.org serta situs BKKBN di www.bkkbn.go.id.